dulu jauh. Itu lekas betul saya makan. Bob, mau beli mau? Bang sih kane bang. Kamu sih bang? Bentar bang. Bentar bang, iya bang. Oke. Besar bu, jaringan bu, jaringannya bu. Nggak bisa bu. Pak, tipe bu. Udah, coba. Tadi buku sebelah makan dulu di buku bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua yang saya hormati Polres Lamongan, Baris Krim Polri, Jatim, Jari, CPPA, Selamat Hari Lana, Bapak Menteri, Oke. dari Polres Lamongan. Seluruh yang hadir, saya sebut satu-persatu di sini, dan khususnya rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Oke, Sar. Pada siang hari ini, saya selaku Kapolres Sumatera Barat akan merilis untuk yang pertama. Pastinya rilis bukan hanya sekali, tapi nanti perkembangannya akan kami rilis lagi. Tapi setidaknya pada awal ini adalah rilis pertama pasca penangkapan yang diduga tersangka pelaku pembunuhan dan berpesan. Tentunya kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas nikmat sehat yang dilimpahkan kepada kita semua, dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya dari pimpinan Polri, yaitu Bapak Kapolri dan seluruh jajaran jabat utama di Mabes Polri atas prestasi yang sudah ditorehkan pada tim gabungan atau oleh tim gabungan, yaitu dari Polres Padang Pariaman, BPA, dari Polda, dan juga dari Baris Krim Polri, serta pastinya dukungan dari masyarakat, rekan-rekan dari TNI, dan juga unsur-unsur lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung sejak terjadinya suatu peristiwa di hari Jumat tanggal 6 September 2024 yang setidak-tidaknya 10-11 hari kemudian tersangkanya yang diduga tersangka bisa kita tangkap. Berikut barang bukti yang bisa kita lihat di hadapan kita. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Tentunya apresiasi ini diberikan kepada seluruh yang terlibat maupun yang tidak terlibat secara langsung, bahwa tidak mudah di dalam suatu peristiwa yang diduga pidana yang relatif limit akan saksi-saksi dan juga barang bukti pada awal terjadinya tindak pidana itu.
Sehingga waktu yang kurang lebih 10 hari ini adalah waktu-waktu yang begitu sulit, begitu berat bagi para penyelidik dan penyidik tim gabungan untuk mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, termasuk setelah 2 hari kemudian, yaitu tanggal 8 September 2024, itu korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di salah satu tempat yang juga dalam keadaan yang mengenaskan. Apa yang dilakukan penyidik? Pastinya ada langkah-langkah secara real di lapangan dengan berbagai upaya. Setiap hari pagi siang malam tim gabungan ini melakukan analisa evaluasi dari pekerjaan setiap hari untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ditemukannya barang bukti maupun informasi-informasi yang didapatkan dari saksi-saksi maupun masyarakat yang pernah dan melihat diduga posisi tersangka berada. Tetapi perlu kami informasikan di sini bahwa profil tersangka ini adalah seorang residivis yang tahun 2013 pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan percabulan, dan tahun 2017 terkait dengan peristiwa pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Dan ini pun suatu bagian yang penting bagi penyidik mendeteksi bagaimana sebenarnya yang diduga tersangka ini bukan pelaku yang sembarangan. Sehingga itulah yang tidak dari 10 hari pencarian cukup sulit. Dan dengan kebesaran Allah dan juga ketelitian termasuk kesabaran bagi para penyidik dan tim gabungan akhirnya menemukan tersangka, itu pun juga atas bantuan juga dari masyarakat. Karena sekali lagi kami atas nama pimpinan Polri selaku Kapolres Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas hal ini. Bagaimana sebenarnya kronologisnya? Sebenarnya dari pemberitaan setelah 10 hari berlangsung itu tidak pernah lepas dari media, baik cetak maupun elektronik. Sehingga kalau suatu peristiwa yang terjadi, kiranya masyarakat pun sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi, sampai hari ini pun kami sedang sudah dan akan terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan juga hasil pengembangannya, perkembangannya, kemajuannya akan kami informasikan kepada masyarakat melalui media ini. Bahwa secara singkat bisa kami informasikan dari hasil pemeriksaan sementara pada tersangka dan juga dikaitkan dengan beberapa saksi termasuk temuan barang bukti bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kedua SD. Dan dengan itu
dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang dijajakan oleh korban ini. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari dua pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Saya kembali. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia warna merah nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikatkan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan napas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah PH di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya cukup memprihatinkan. Tetapi seperti itulah kondisinya. Dan di saat kurang lebih 11 hari, yaitu pada hari Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 ada informasi dari masyarakat terkait tabungan bergerak. Sebelum sampai di situ, apa yang dilakukan oleh TNI ini kami bisa kami urai betapa sulitnya dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dengan telitinya, dengan cermatnya, dengan masuk keluar hutan sampai 2 km dalam hutan, informasinya keluar dari dalam hutan dan seterusnya. Tetapi akhir cerita hari ini Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 itu tersangka berada di atap di salah satu rumah kos. Atas bantuan dari masyarakat dan juga tim gabungan, itu ada Babinsa yang juga ikut berperan aktif secara bersama-sama mencari dan akhirnya menemukan tersangka ada di atap dan kemudian berupaya diturunkan. Itu pun juga sesuatu yang tidak mudah, karena ya pastinya ada perlawanan dan seterusnya, bukan hanya sekedar seseorang tersangka ditangkap kemudian turun dan akhirnya diperiksa dan dikembalikan. Rekan sekalian yang saya hormati, bahwa peristiwa ini diduga kuat melanggar pasal 338 KUHP pembunuhan. Akan tetapi nanti pastinya dalam pengembangannya kita tidak akan terlalu bergabah menetapkan pasal ini, karena bisa jadi nanti ada 351 ayat 3. Karena dianiaya dulu 351, kalau ayat 3-nya nanti mengakibatkan pidananya sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dugaan kuat pasal 285 KUHP perkosaan. Karena ada tanda-tanda yang menguatkan
perusahaan. Mengapa kami hadirkan juga Pak Jaksa di sini, Pak Jaksa penuntut umum nanti sekaligus Junien di sini. Mengapa kami hadirkan juga forensik jika kami nanti akan bisa nanti dalam selanjutnya nanti akan menjelaskan bagaimana secara detailnya. Termasuk kami juga akan hadir kembali nanti akan menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan tersangka termasuk 20 saksi yang sudah kami periksa. Karena belum tentu hanya satu ini, bisa jadi nanti berkembang lagi tersangka yang lain, tapi itu terlalu prematur untuk kami sampaikan di sini. Tetapi boleh jadi ada tersangka lain nanti akan menyusul, nanti akan kita rilis lagi. Kemudian, rekan sekalian, setelah kami teliti kemana saja tersangka ini selama 10 hari, ya kalau yang menanyakan seperti itu, ya mereka keluar masuk hutan, keluar lagi, karena juga seseorang itu pasti ya perlu makan, perlu logistik juga. Tetapi ya tidak bisa jauh karena kita para penyidik dan tim gabungan ini sudah istilahnya jatuh. Pengejaran penutupan itu ya berupaya semaksimal mungkin agar tersangka ini tidak jauh-jauh. Menggunakan K9 ini anjing pelacak dan seterusnya, itu bagian dari protap yang kita lakukan. Peralatan semua sudah kita optimalkan, bahkan kita dari Mabes Polri pun dari Baris Krim Polri juga secara teknis, kekuatan dan kemampuan, termasuk optimalisasi. Kami hari-hari memberikan arahan kepada tim gabungan ini, kepada Pak Kapolres, kepada Dirkrimum. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan baik sampai hasil yang saat ini rekan-rekan sekalian, para media dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa saja barang bukti yang bisa kita temukan di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rekan media yang saya hormati, bahwa tentunya sekali lagi kami menyampaikan press release ini adalah rilis awal. Mengapa tidak sesegera kemarin atau tadi malam? Karena pastinya kita tidak akan berbicara sendiri di sini, karena juga dalam kesempatan ini hadir para tokoh, ada dari wanita dari, dan pastinya masyarakatnya pun berperan aktif juga kemarin saat penangkapan pelaku, dan juga kawan-kawan dari Barreskrim yang nanti bisa menyampaikan sesuatu hal yang barangkali menjadi atensi pimpinan secara langsung. Tetapi hadir yang saya sampaikan ini memang suatu apresiasi yang tentunya jangan sampai terulang lagi setelah ini di masa-masa yang akan datang. Memang ini suatu prestasi, tetapi sebenarnya juga buruk bagi keluarga korban juga. Walaupun pastinya di balik itu kami juga tetap memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi korban saat ini, keluarga terutama, yang juga sebenarnya korban ini masih mengandung kebutuhan kakak dan adik-adiknya termasuk keluarganya. Di saat pelarian pertama, dalam keadaan hujan deras, pelaku ini masuk ke rumah. Ada informasi dari masyarakat, kami melakukan penyergapan, tetapi bisa lolos. Tertinggal di situ sendal dan juga tas yang ada di salah satu rumah di dalam hutan. Itu juga bagian dari barang bukti yang cukup banyak kami temukan di TKP pertama saat penyergapan. 2 hari kemudian ada informasi lagi, kita upayakan penyergapan lagi, tapi lolos lagi. Yang bersangkutan sudah berpindah tempat lagi dan juga masuk ke hutan. Tim melibatkan tidak kurang dari 70 orang tim gabungan dari Polres, dari Polda, dan dari Barreskrim teknis. Itu juga dengan K9 juga untuk menelusuri hutan. Ternyata sudah berbalik lagi informasinya ke perkampungan lagi. Itu di hari ke-7. Di hari ke-9 kami dapat informasi lagi ada seseorang yang melihat
satu tempat tertentu, tapi saat kita datangi juga lolos lagi, berpindah lagi. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian ditemukanlah di hari yang ke-11 ini ada di atap rumah kosong di dekat perkampungan di wilayah Kali Tanam. Jadi wilayahnya antara Kali Tanam dan Pasar Gelembang. TKP area Kali Tanam, pembunuhannya di Pasar Gelembang, penemukannya lagi Kali Tanam. Tidak jauh-jauh, tapi pencariannya relatif jauh karena pelariannya putar-putar masuk keluar hutan relatif jauh. Mungkin informasi awal yang bisa saya sampaikan dalam proses kejadiannya sampai penangkapannya seperti itu. Dan nanti akan kita sampaikan di barang bukti yang ada di depan ini, apa saja yang dipergunakan untuk menjerat, apa saja yang di dalam tas tersangka dan seterusnya, dan beberapa pakaian yang diperkirakan milik korban dan juga milik tersangka. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Silakan satu persatu. Saya Andri Pak dari media Viva.id. Berangkat apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, 10 hari pelariannya tentu saja dia membutuhkan logistik. Nah, yang mau saya tanyakan, selama 10 hari itu, karena mengingat wilayah jelajah pelariannya tidak begitu besar ya, areanya di situ saja, dan tentu saja dia membutuhkan asupan pangan. Apakah berdasarkan keterangan sementara dari para saksi atau tersangka atau barang bukti yang kita temukan, ada yang membantu nih untuk soal logistik, karena wilayah jalannya keluar masuk hutan ke rumah, karena dalam status buron sangat sulit rasanya kalau dia akan survive sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab satu-satu ya. Masih pertanyaannya. Jadi kita informasikan bahwa tersangka ini adalah juga karyawan listrik dan pasti punya gaji, punya uang, punya gaji. Yang dibawa terakhir saat dia melakukan itu masih punya uang gaji terakhir, dia masih membawa 200.000 rupiah. Dia putra daerah, dia tahu Medan persis, pasti punya kawan juga. Ini yang saya katakan. Kalau namanya logistik itu kan kita tidak serta-merta kemudian adanya pengakuan saya dibantu oleh si asli di sini. Karena yang dicari makanan, dia bawa uang, belum tentu tahu juga penjual itu bahwa dia pelaku kejahatan. Tapi minimal, ya selama pelariannya dia berupaya logistik itu dipenuhi dengan berbagai cara, meminimalisir pengeluaran, tetapi juga mempunyai uang. Akan ada yang kata uang itu juga berakhir 200.000 gaji terakhir itu, bisa saja dia menemui kawan atau menemui keluarga yang lain di mana tempatnya, bukan yang bersangkutan adalah domisili di wilayah itu. Ini masih kami kembangkan. Tetapi setidaknya kalau berkaitan dengan logistik, memang jalur logistik sudah kami terus saat yang bersangkutan masuk ke hutan. Tetapi kelihatannya menguasai Medan itu satu di antara sulitnya kami melacak. Maksudnya dia tahu lubang-lubang tikus, lubang-lubang semut yang dia harus lari kemana dan dia mencari makan arahnya kemana. Tetapi dengan banyaknya personil yang kita libatkan dan melakukan satu perjalanan penumpang, akhirnya gerakan tersangka tidak bisa menguasai. Akhirnya hanya bisa tersembunyi di atap itu, harapannya penyidik atau kita tidak akan menemukan di situ. Tapi kembali lagi pada kontribusi masyarakat
masyarakat akan memberikan informasi karena apa yang dilihat. Kalau melihat sosok kemudian naik turun, dan mungkin juga akan ditangkap selamanya, bukan tikus yang sana, dia manusia yang perlu makan. Pasti bisa jadi malam turun, cari makan, dan lagi naik lagi. Tapi kan masyarakat juga tahu bahwa pelarian itu sedang cari. Akhirnya dari informasi seperti itu, dari habis kemudian bisa kita tangkap pelakunya. Ini kaitannya dengan logistik. Jadi kembali lagi, dia bukan sembarangan. Dia tersangka juga dia bekerja, dia juga punya gaji atau punya upah. Dan saat pelarian menurut pengakuannya masih membawa gaji terakhir, upah terakhir 200.000 rupiah. Itu yang sampai kemarin diminta untuk memberi logistik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum, saya Melani dari Antara TV, Pak. Ini izin saya mau bertanya, apakah sudah ada pengakuan dari tersangka motif apa dia membunuh dan memperkosa itu? Karena sebelumnya itu pernah dapat kabar bahwa ini ada masalah asmara, artinya cintanya ditolak oleh korban. Apakah ada pengakuan seperti itu? Terima kasih. Akan kami kembangkan juga di dalam pendalaman ini apa yang menjadi motif. Memang tidak mudah mencari informasi yang akurat motifnya apa. Tapi dari pengakuan sementara tersangka, memang niat untuk memperkosa itu muncul saat itu. Jadi di saat sore hujan deras itu, berempat tersangka bersama dengan kawannya ini saat memanggil korban ini, dia tujuan awalnya memang hanya ingin membeli gorengan yang makanan yang dibawa oleh korban. Tetapi saat berempat ini berpisah, kemudian hanya satu orang yang tersangka ini menyangkut di jarak kurang lebih 200 meter. Setelah 200 meter, di korban ini berjalan pulang pukul 18.50 itu baru disangkut. Kemudian dihadang lah di salah satu TKP, di salah satu tempat itu. Tujuannya untuk memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tapi dengan menyekap itulah mungkin kita masih mendalami dari perizinan itu apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal. Karena tersangka pun tidak tahu, yang pasti melihat saat 6 menit disekap, sekap ditutup karena pernapasan itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru diseret ke atas 300 meter baru diperkosa di situ, diikat tangannya, kakinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada informasi awal, itu pastinya juga akan kami dalam apakah ada cinta ditolak dan sebagainya itu kemudian bagian dari informasi yang kami teliti nanti apakah ada korelasinya dengan itu. Kesimpulannya dari keterangan ini kami masih menjawab dengan realitas jawaban dari tersangka bahwa yang bersangkutan hanya ingin memperkosa, akan tidak ada niat ingin membunuh. Tapi akibat dari itu kemudian tersangka melakukan perkosaan dan akhirnya menyeret korban dan luka-luka yang ada di tubuh korban itu juga hanya memang dari seretan itu karena jaraknya cukup jauh dan dia melakukan sendirian, itulah berakibat kematian. Sementara informasi seperti itu. Pari itu matanya. Baik, izin saya Fahri dari Baca Tempo. Saya mau bertanya soal itu sampai kan sudah ditetapkan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 15 September. Nah, itu barang bukti apa saja ketika itu sehingga pelaku sudah ditetapkan menjadi seorang tersangka. Lalu sampai sekarang sudah berapa orang saksi yang diperiksa oleh penyidik untuk mendalami kasus ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Penyidik sampai saat ini sudah memeriksa 20-an orang. Saksi itu kan yang melihat, mendengar,
menyaksikan atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang tidak pidana. Mengapa dari awal sebelum pelaku tertangkap ini itu sudah dinyatakan sebagai tersangka? Seseorang dinyatakan sebagai tersangka kalau dia sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, adanya laporan polisi dan ditambah 2 dari 5 alat bukti. Ada keterangan saksi, ada keterangan surat, ada keterangan ahli, ada juga mungkin bukti petunjuk dan pengakuan. Yang kelima itu sesuai dengan KUHP pasal 183. Sehingga saat itu dari pemeriksaan saksi-saksi termasuk barang bukti yang ditemukan yang tidak kita sebut satu ini dan juga ada korban, itu diduga kuat bahwa Mr. X yang akhirnya sekarang menjadi tersangka itu dari awal sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Memang kalau di dalam situasi yang normal yang sebelum adanya bukti permulaan yang cukup itu untuk menetapkan seorang yang belum dinyatakan atau belum ditetapkan sebagai tersangka itu harus melalui gelar perkara, karena satu di antara pra peradilan itu andai kata kita salah dalam menetapkan tersangka itu juga sudah terkena pra peradilan. Tetapi kami meyakini, penyidik juga meyakini dengan 3 alat bukti termasuk beberapa barang bukti dan juga keterangan saksi ini juga sudah menguatkan bahwa yang bersangkutan adalah tersangka. Begitu. Izin mungkin lebih pertanyaan kepada forensik. Forensiknya apakah pelaku membunuh korban itu dikuburnya masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal? Itu satu. Kemudian itu mungkin lebih kepada ini bukan tim gabungan semuanya sudah bersalah gitu. Adakah dibuat nanti untuk mereka? Terima kasih. Terima kasih. Pemeriksaan masih tetap berjalan, akan tetapi sampai saat ini kami masih belum menyimpulkan, hanya menyatakan bahwa dugaan kuat korban ini sudah meninggal. Diduga juga kuat sudah bisa nafas di saat 6 menit itu saluran pernapasan ditutup. Karena dari hasil forensik itu tidak ada bekas kotor, luka atau mungkin bekas-bekas yang kira-kira ada udara ataupun kotoran yang masuk di paru-parunya. Tidak-tidaknya kalau masih hidup itu di saat dikuburkan masih hidup itu ada nafas yang mungkin di kerongkongannya sampai di paru-parunya itu kotor, tapi ini bersih. Tetapi kita belum menyimpulkan karena yang berbicara nanti memang ahli forensik. Tapi kita hanya meluruskan apakah korban itu saat dikuburkan itu masih hidup atau kalau keadaan meninggal. Itu tersangka sendiri tidak tahu apakah saat disekap kemudian dibawa ke atas 300 meter itu dalam keadaan meninggal atau masih hidup. Dugaan kuatnya dia sudah meninggal, tetapi ini nanti ahli forensik yang akan menyatakan hasil dari otopsi. Dan hari ini ahli forensik juga sedang ada tugas penting, yaitu mengambil DNA dari orang tua, sehingga nanti press release selanjutnya akan kita hadirkan dari ahli forensik. Riwat mana? Riwat tim kemana? Ya Pak, tadi tim. Ya, terima kasih. Pak, nama saya Mahdi dari Nusantara TV. Yang ingin saya tanyakan, apakah pelaku ini menguburkan korban telah memberitahu kepada pihak lain atau seseorang atau siapapun bahwa dia telah melakukan pembunuhan atau dia akan mengubur pada saat dia meminjam cangkul mungkin atau membutuhkan peralatan lain, apakah dia telah memberitahu kepada pihak lain dia telah melakukan suatu tindak pidana? Terima kasih. Sementara tidak ada informasi itu, yang masih dari hasil penyidikan, dia murni menyembunyikan diri, tidak akan menginformasikan kepada siapapun terkait dengan apa yang dilakukan. Boleh jadi kalau pelaku yang militan mungkin menyerahkan diri, tapi kita tahu bahwa tersangka ini adalah militan
militan maksudnya apa yang dilakukan itu batas semaksimal mungkin, tidak akan ada orang yang boleh tahu apa yang dia lakukan. Sehingga di saat menjelang dia menguburkan korban, memegang cangkul, ya pastinya alasannya bukan untuk menguburkan, atau kemudian dia telah berbuat sesuatu menyampaikan kepada seseorang, apakah itu kawannya atau sahabatnya. Maksudnya sampai detik ini penyidik belum mendapatkan info itu, tetapi kami meyakini bahwa hasil pemeriksaan terhadap tersangka itu belum tuntas, masih press release awal ini, sehingga kami sampaikan dari awal tadi bahwa nanti ada press release selanjutnya setelah secara tuntas tersangka kami periksa, kami kaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi, kemudian bukti-bukti pendukung lainnya termasuk dari forensik. Assalamualaikum Dan. Tadi sebenarnya pertanyaannya belum terjawab soal reward untuk tim yang bekerja keras pada hari, kemudian juga untuk warga. Warga kan kalau dari warga yang memberitahu ke tim sehingga tertangkap pelaku. Kemudian juga apakah saya berpikir tes urinnya ada nggak? Ya, karena membawa alat-alat yang kemarin di tes itu ternyata ada tes urin sehingga pasalnya berlapis. Apakah dilakukan tes urin? Kemudian kalau dia menyeret 300 meter sendirian, apakah ada kemungkinan pelaku lain? Dan karena waktu pemeriksaan di awal saya melihat dia menyebut nama orang, apakah masih mondar-mandir keterangannya bolak-balik atau memang masih ada pelaku lain yang bekerja sama mengangkat mayat tersebut? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Saat tas itu ditemukan di penangkapan yang kedua, kemudian lolos, ada tas yang kemudian sendal yang tertinggal di situ, itu ada bom untuk orang yang biasa mengonsumsi narkoba. Penyidik tidak meninggalkan waktu yang sangat dibilang golden time itu, sehingga langsung ngecek urin terhadap tersangka, dan kemudian memang hasilnya negatif. Tetapi dengan indikasi dia membawa alat untuk, yaitu berupa bom untuk konsumsi narkoba, itu berarti ada indikasi dia memang pelaku, minimal konsumen atau ya pemakai narkoba. Sebagaimana saat dia ditangkap di 2017, memang dia pelaku narkoba, penyalahgunaan narkoba. Kemudian siapa saja yang terlibat di situ? Yang terlibat kalau dari 70 tim yang sudah kita gerakkan itu awalnya kan bertahap, tidak langsung 70. Tadinya dengan kekuatan Polres itu optimal di BK Polda itu baru 30-an orang. Tetapi masuk hari ketiga dengan adanya indikasi melarikan diri di hutan dan sekitarnya, akhirnya kebersamaan kami itu dengan warga termasuk dari Babin Kamtipmas dan Babinsa dan juga kekuatan dari Polda kita tambah. Bahkan 2 hari sebelumnya dari Mabes Polri diturunkan 10 personil untuk backup dari sisi scientific investigation, maksudnya dengan teknis peralatan yang relatif canggih. Jadi kebersamaan ini termasuk anjing pelacak, termasuk warga yang memang mengetahui di sekitar itu ada jalan-jalan tikus, ada rumah-rumah dan ruko kosong, itu semuanya kita tuju. Ya, itu terkait dengan pelibatan 70 personil yang tadi saya sampaikan. Tetapi di saat masyarakat ini menginformasikan, kami masih melindungi saksi yang melihat. Ini kan dari Resintel Polres mendapat informasi itu, dari Resintel Polres yang menerima informasi itu, kemudian menyampaikan kepada tim, dan juga masyarakat akhirnya tahu, hanya bersama-sama melakukan penggerbekan di rumah kosong itu. Ternyata memang benar ada tersangka. Nah, kalau informasi yang disampaikan terkait dengan apakah dia memberitahu tentang seseorang, nama seseorang, itulah yang sedang kami dalami. Karena baru penangkapan kemarin dan hari ini press release, sehingga belum semuanya tuntas. Nanti insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin besok atau lusa bisa ada perkembangan baru terkait informasi di luar yang kami sampaikan hari ini. Kami akan
expose kembali kepada rekan-rekan sekalian. Ya memang maaf sekali lagi tidak mudah untuk mengklirkan sesuatu informasi dalam suatu peristiwa yang terjadi akhirnya sampai pada titik ini. Buktinya sudah 11 hari, itu setidaknya kalau menurut kami itu waktu yang juga relatif cepat untuk pengungkapan peristiwa pidana pembunuhan. Karena diinformasikan juga bahwa pengalaman kami di kepolisian ini belum tentu peristiwa yang mudah itu kemudian mudah untuk diungkap, tapi belum tentu juga peristiwa pidana yang berat itu sulit untuk diungkap. Ya, tergantung dari barang bukti, saksi, alat bukti, petunjuk lainnya, termasuk ahli, termasuk tersangka, dugaan tersangka, dan juga korban. Nah, sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa kasus ini apakah kasus berat atau ringan, tetapi dari sisi perlakuannya sehingga mengakibatkan hilangnya orang lain karena juga pembunuhan dan juga diawali perkosaan, atau mungkin dibunuh dulu kemudian diperkosa, atau kemudian diperkosa atau dibunuh. Kalau dari pengakuan pertama tadi, saat disekap kemudian 6 menit itu menutup jalan pernapasannya, kemudian tidak sadarkan diri, kemudian dibawa 300 meter yang tadi ada dugaan apakah sendirian atau ada orang lain, karena 300 meter kan cukup jauh untuk membawa tersangka ini. Tapi kalau lihat dari luka-lukanya memang goresan di tubuhnya itu memang akibat dari seretan itu. Jadi sampai saat ini tersangka masih dalam pengakuannya sendirian melakukan itu. Silakan. Kita batasi sampai 12.15 nanti 12.20 kan ada dan Jumat nanti kita putus dulu atau kita tuntaskan dulu, nanti lain kali kita berselis lagi. Terima kasih Pak ketuanya dari Kumparan Pak. Yang saya mau tanyakan mempertegas Pak, berarti si korban dilakukan kekerasan seksual dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terus yang kedua mau diprediksi Pak, ini kan kasus ini jadi sorotan dan viral. Apakah memungkinkan pihak kepolisian menambah usulan hukumannya seperti upaya kebiri atau gimana itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Benar yang disampaikan tadi bahwa kasus ini menjadi perhatian publik, menjadi atensi pimpinan dan menjadi kasus besar secara nasional. Karena ada pembunuhannya, ada perkosaan, itu hukuman-hukuman yang berat semua. Kalau kita lihat antara diperkosa dulu atau dibunuh dulu, atau dalam keadaan sudah meninggal diperkosa, inilah yang menjadi pendalaman kami, termasuk nanti ahli forensik juga akan memberikan petunjuk sebagai saksi ahlinya. Hanya kalau dalam keterangan pertama dan juga pengakuan dari tersangka dengan bukti-bukti juga hasil dari otopsi itu diduga kuat saat tidak sadarkan diri itulah kemudian dibawa 300 meter kemudian diperkosa. Jadi antara perkosaan bukan saat penyekapan diperkosa, tapi disikap itu kemudian ditutup jalan pernapasannya itu kemudian 6 menit kurang lebihnya dari keterangan tersangka, kemudian dibawa 300 meter ke arah bukit, disitulah terjadi perkosaan. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan, apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dulu. Dari hasil saluran pernapasan yang itu kotoran ataupun darah lain yang dari luar di saat dia kemungkinan masih bernapas kemudian ditutup kan ada kotoran juga di jalan pernapasan dan di paru-paru ini dilihat dalam keadaan bersih. Sehingga diduga kuat bahwa dalam keadaan tidak sadarkan diri atau sudah meninggal itulah korban diperkosa.
100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, nama saya Tarian, saya dari Dewan Universitas Ujian. Sedikit Pak, menyangkut telah tertangkapnya tersangka dan telah mengakui perbuatannya. Dan apa yang diharapkan dari korban adalah untuk bahwa itu adalah pidana mati. Ini menurut Pak, pasal berapa yang dikenakan dan ancaman hukuman untuk tersangka ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi penyampaian Ibu berarti sekaligus saya menjawab yang pertanyaan sebelumnya untuk masalah hukuman. Jadi kalau suatu perbuatan pidana mengakibatkan orang meninggal dunia itu bisa jadi 338 KUHP. Tapi kalau direncanakan bisa 340 KUHP. Kalau dianiaya dulu baru mati berarti 351 ayat 3 KUHP. Kalau 359 itu karena lalainya sehingga hilangnya nyawa orang lain. Maksudnya yang berakibat mati itu sebenarnya banyak pidananya. Tapi kalau ini ada junto-junto di pasal misalnya aniaya 351 ayat 3 dianiaya dulu baru mati. Itu ada pasal tersendiri. Ancam hukumannya tersendiri. Kemudian yang 338 andai kata memang murni itu membunuh kan. Tapi ada juga dia tidak pada awalnya tidak punya niat untuk membunuh, dia yang memperkosa, mau memperkosa loh meninggal, berarti ya sebagai korelasi atau kausalitasnya ya memperkosa dan membunuh orang membunuh. Kecuali dia bawa pisau, kemudian ditusukkan tempat di paru-parunya, ya dia sudah punya niat ingin membunuh. Kalau dari awal sudah membawa pisau, berarti dia bukan rencana, memang rencananya membunuh. Tapi kalau ini karena tidak membawa apa-apa kecuali dia tali lagi saja untuk ikat, itu disebabkan bukan untuk membunuh, tapi memang untuk memperkosa. Dan bukan memperkosanya maka diikatlah turun itu tidak begitu. Jadi kalau kaitannya dengan pasal, pastinya pasal yang paling berat kalau ini kan ada pasal itu diterapkan secara kumulatif, secara keseluruhan, ada alternatif pilihan yang terberat. Ada juga nanti cerita khusus realis, idealis, menurut yang lain-lain. Tapi sebagai kausalitasnya itu ada dua yang sangat kuat di situ, yaitu perkosaan dan pembunuhan atau pembunuhan dan perkosaan. Dan tadi perkosaannya dapat dia hukuman berat, pembunuhannya juga hukuman berat. Karena itu tak bisa. Tetapi kalau misalnya yang berkaitan mati itu misalnya aniaya dulu di masa orang dan kemudian dia meninggal dunia korban. Makanya kalau hukumannya misalnya 12 tahun plus sekian tahun itu nanti kalau memang dari vonis itu memang keyakinan hakim nanti akan memutus hukuman mati atau hukuman yang seberat-beratnya. Tapi dari tuntutan penyidik kemudian penuntut umum sampai ke hakim kita akan mengizinkan kita menghadirkan jaksa penuntut umum sampai nanti. Ya kalau nanti polisi menuntut hukuman yang seberat-beratnya itu nanti akan kok dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa. Kalau memang harus hukuman berhukuman, kalau memang pelakuannya begitu kalau kita melihat nanti kata kita sebagai keluarga korban, kalau korban sudah meninggal juga, tapi keluarga korban apalagi menjadi atensi publik secara nasional dan juga menjadi atensi dari semua pihak dan pastinya atensi dari undang-undang itu sendiri. Jadi kita tetap objek dari undang-undang bukan karena unsur atensi publik atau tidak terlalu seperti. Tapi kita lihat apa kata-katanya dikatakan bahwa pasal tertentu sudah dihilangkan, unsur-unsur yang terpenuhi, ancaman hukumannya sudah jelas. Ya bisa jadi hukuman seberat-beratnya itu 15, 20 sampai hukuman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan rekan saya dari Pak Subar. Yang saya tanyakan dari situ tidak banyak. Yang pertama adalah kenapa dia mengubur kan bisa saja dibuang ataupun digantung. Yang kedua, jam hari apa dia bunuh dan pengakuan dari pelaku ini? Harinya atau dan pukul, apakah malam apakah siang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
niat dia mau menguburkan, niat dia tidak akan membuang, menguburkan. Harapannya kalau namanya menguburkan itu tidak ada tanda-tanda, tidak ada beras-beras, dengan mudah dia akan menggali kuburan, dimasukkan itu korban, kemudian ditutup kembali, selesai. Harapannya kan begitu, anggapan itu. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Apapun yang ditemukan oleh warga kemudian itu kan setelah sekian hari, minimal 2 hari, itu kan kalau namanya gali sendiri itu kan juga tidak akan sempurna kalau tidak terlalu dalam. Nah, kalau tidak terlalu dalam, makanya itu mayat pasti kan bau bangkai. Nah, kalau bau bangkai pasti kan dicari bangkai itu di mana. Nah, begitu dicari ketemu ternyata orang yang diduga hilang setelah 2 hari itu Almadonia Kurniasari itu ternyata ya jasadnya ada di situ. Jadi kalau sangat sulit kalau kita mengatakan nggak dibuang di jurang saja, nggak dibakar saja. Tapi dalam kasus yang lain yang pernah terjadi, membunuh kemudian mayatnya dibakar, kemudian dibuang ke jurang, kemudian ada juga yang seperti ini mungkin dimasukkan ke sungai, air, mungkin terjadi seperti ini dikuburkan. Ini pastinya tujuannya tidak jauh dari menghilangkan jejak dari korban itu biar tidak terdeteksi, tidak bisa dicari, kemudian dikuburkan. Kalau waktunya itu kan di hari yang sama. Kita melihat saja kronologisnya mulai 6 September 2024 hari Jumat. Ya kan? Itu sekitar pukul 17.50 korban dipanggil. Kemudian setelah membeli makanan kemudian selesai, kemudian jalan kaki 200 meter sampai pukul 18.30. Kemudian di situ terjadilah penghadangan dan penyekapan. Itu tidak jauh, hanya 6 menit kemudian tidak sadar itu dibawa, kita hitung 300 meter sampai akhirnya diperkosa dan dimakamkannya ya malam itu. Nanti akan kita dalami pasnya, ini kan masih dalam penelitian satu persatu. Kita ulangi lagi pemeriksaan, kita dalami lagi. Jadi malam itu juga dimakamkan. Dan kemudian 2 hari kemudian baru ditemukan. Jelas. Pak, terakhir Pak. Perkenalkan Pak, saya Albert dari IGN Time. Yang mau saya tanyakan adalah kemarin itu kan ditemukan sperma di tubuh korban. Nah, untuk hasil pemeriksaan sperma ini sendiri, apakah sudah keluar atau belum Pak? Kalau sudah keluar, apakah hasilnya itu spermanya itu 1 gen atau beberapa gen Pak? Mungkin itu aja, terima kasih. Nanti untuk cerita DNA yang saat ini sedang dicek oleh dokter forensik mengkorelasikan antara korban dan orang tuanya akan saya press release-kan di berikutnya. Hasil dari penelitian sperma siapa dan bagaimana rumusannya itu juga akan kami press release-kan kemudian. Setelah ini nanti ada waktu tersendiri yang dari kami juga kan ini nanti dari tempat saya kira nanti hasilnya. Kemudian pendalaman seperti yang tadi, apakah benar dia menginformasikan kepada seseorang bahwa dia telah melakukan tindak pidana itu, nanti dari pendalaman pemeriksaan tersangka akan kami informasikan kemudian. Kemudian tadi diinformasikan bagaimana logistik itu, apakah hanya 200 itu cukup untuk 10 hari, dan apakah ada orang-orang tertentu yang membantu juga mensupport logistik. Hanya akan mendalami lagi, hasilnya akan kami ekspos lagi di presentasi berikutnya. Kemudian Ibu tadi sudah menanyakan tentang bagaimana, apakah dia sendirian atau dengan orang lain. Karena 300 meter itu bukan jarak yang dekat untuk menyeret seorang wanita yang juga kalau sudah meninggal atau pingsan itu bobotnya kan lebih berat biasanya ini. Kecuali masih hidup di gendong itu kan juga, ya kan, itu juga akan kami
rilis kemudian nanti setelah didalami. Dan terima kasih pertanyaan dari media yang cukup kritis dan juga cukup banyak. Ada 12 poin yang nanti akan kami rilis perkembangannya setelah ini. Karena 12 saksi ini pun masih akan kami kembangkan lagi. Siapa tahu ada tersangka lain selain dari tersangka yang sudah kita amankan hari ini. Mohon doa saja, semoga tim kami juga pastinya tetap bergerak cepat di gabungan ini. Secara teknis kami akan tetap mengikuti sebagai atasan penyidik bagaimana mengkoordinir tim ini secara profesional, termasuk nanti ke depan pastinya administrasi penyidikannya juga tetap rapi dan di kemudian hari tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan, termasuk apapun yang diperlukan di dalam proses pemberkasan itu juga akan kita optimalkan. Begitu. Tapi sebelum saya tutup dari saya mohon kalau berkenan mungkin ada yang dari dari Mabes ataupun dari ikut satu. Kalau sedianya memang dari pimpinan juga mendaki dari yang non Polri akan memberikan statement, tapi tadi saat di ruangan mungkin kami juga mewakili dari beberapa kawan-kawan. Ya pastinya apresiasi lah. Kita semua pasti apresiasi, masyarakat apresiasi, dari keluarga pun apresiasi, dan pastinya kami juga akan memperhatikan bagaimana keluarga ke depan. Ya, siapa tahu seperti adik dari korban ini kok pengen jadi polisi, pengen jadi polwan. Ya kalau memang memenuhi syarat, apa salahnya juga kita memberikan penghargaan juga, karena namanya tulang punggung keluarga, tulang punggung kakak dan adik termasuk orang tuanya. Itu kan juga dari masyarakat termasuk kami dan kita semua kan perlu memperhatikan nasib ke depan adik-adik masuk keluarga. Bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau pimpinan Polri pun mengatensi, memberikan support dan memberikan dukungan sepenuhnya, khususnya perhatian kepada keluarga korban. Seperti saya sampaikan. Dan saya tadi sudah janji ingin menunjukkan beberapa barang bukti. Bang. Jangan maju, jangan maju. Bang geser bang, mana geser bang, Zoom aja. Zoom. Jangan maju. Jangan maju. Ayo. Han. Han. Oh, Han. Kanan. Ini panjang ya. Posisi dapur. Ini apa? Ini dia pinter pelaku ini. Ini plastik. Ini Pak, geser, Pak. punya plastik ini dikasih Pak. batu-batu. Kenapa, Pak? Nah, setelah saya tanyakan untuk apa itu, ya mungkin juga mempermudah untuk bagaimana dia menangkapkan. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ya. Lucu gitu ya. Makanya ini plastik tapi ujung-ujungnya kok dikasih batu-batu. Coba penyidik, nah, tujuannya apa ini? Saya juga lihat kirain plastik hanya diproduksikan, tapi kok ini kan nggak dibikin penyidik, bukan asli dari sana. Makanya Dibikin penyidik. coba tanyakan ke sana. Nanti hasilnya nanti kita lihat berikutnya ya. Rahasia ini mengapa harus dikasih
batu-batu kecil-kecil ini. Itu gorengan. Nah ini satu yang diantaranya ini yang di TKP saat di gubuk itu. Saat penangkapan kedua itu kan bawa tas yang tasnya tertinggal karena sangat digerebek dalam penggerbekan tasnya tertinggal ini ada di tasnya itu pesawat. Tapi saya 5 menit lagi. Nah ini sangat punya niat untuk merkosa, dia hanya beralih di mati. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kaki korban dan juga bisa luasa di rumah. Dan sayangnya di saat dia mendekat mulut dan hidungnya itu korban pingsan bukan karena kumpul atau dianiaya karena dalam tubuh. Itulah yang menyatakan kita masih mendalami nanti lagi dari sejak akan menanyakan korban itu meninggal menjadi berdosa atau berdosa dalam keadaan meninggal dunia. Tapi tidak ada berdasarkan diri itu bisa terhadap semuanya mungkin tidak ada menjadi berdosa. Inilah ini kalau selaku saat dia melakukan kejahatan, ya, karena kita tahu bahwa saat ini ya melakukan pengadilan ya negara salah satu bagian pekerjaan sehingga dapat uang maupun dapat gaji sehingga sudah kemudian hal yang bagus, hal yang bagus kan juga tidak dengan kejahatan. Nah ini saat pengelolaan kedua di salah satu hukum ini saat lolos tinggal sendal ini sendal pelaku dan juga tas yang isinya sarung dan juga ada beberapa seperti anduk mandi dan termasuk ada bom yang untuk menghisap sarung-sarung. Ini kaos korban dan kemudian di salah satu TKP juga. Ini kita sedang dibuat pikiran. Ini milik korban. Ini saudaranya, ini saudaranya. Tapi kata gorengannya kan ada. Ini sausnya. Ini saus. Ada uangnya 370.000. Ini hasil penjualan hari itu. Karena hari itu kan sore pulang. Kalau mau pulang ini hasil seharian korban keliling itu hanya dapat 170.000 karena di uang yang ada di korban. Di sausnya, saus gorengan. Gorengan sudah habis. Ini bentuknya gorengan. Ini tempat gorengan. Berarti kita bisa simpulkan di sini berapa sebenarnya sehari itu omsetnya. Gorengannya tempatnya seperti itu bukan perjuangan untuk keluarganya masyarakat. Apresiasi kami pastikan dari Polri dan juga dari langsung terkait untuk perlindungan keluarga adik-adiknya yang masih sekolah maupun kita seperti apa sesuai yang dijelaskan oleh korban menginginkan adik-adiknya sekolah dan juga ada yang baik, press release hari ini kami cukupkan dan sekali kami ucapkan terima kasih. Nanti ada press release berikutnya bisa perkembangan detail dalam dan tersangka dan lain-lain tadi ditanyakan oleh media untuk konsumsi publik juga di antara perkembangan seperti apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.